Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sekalian akan membahas tentang 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah kelak di yaumil akhir. Pernah dibahas belum 7 naungan yang 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumil akhir, ya. Jadi nanti pada hari kiamat manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat yang lapang, yang sangat luas. Tidak ada naungan apapun juga, ya. Kacu tidak ada. Ya, jadi jangan berpikir nanti panjenengan bawa senso ke sana, enggak ada. Di padang mahsyar enggak ada kayu, enggak ada naungan, enggak ada pohon-pohonan. Ya. Luas. Ya. Mereka dikumpulkan dalam keadaan enggak punya baju, enggak pakai baju. Manusia dikumpulkan tanpa busana. Ya. Tidak ada alas kaki, enggak ada. Tidak ada sehelai benang pun, tidak ada. Ya. Perempuan, laki-laki dikumpulkan tanpa busana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan." Jadi kembali poleh, ya, kembali kayak tidak dikhitan, ya, kembali semula, ya, ya. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala manusia. Oke, semak be cerak. Hingga keluar peluh keringat, ya. Peluh, ya. Bercucuran membasahi tubuh manusia. Jadi sebagian manusia ada yang terendam keringatnya sendiri sebatas mata kaki. Panjenengan hari-hari ini kan ojeng, ya. Ya, banyak keringat yang keluar. Kadang tidak kuat, ada yang sakit, batuk, pilek itu rata. Sampai di puskesmas itu penuh kamarnya. Nah, penuh kamarnya karena banyak yang sakit, sampai anak-anak. Jadi semua diserang. Tetapi itu ada hikmahnya dalam rangka mengurangi dosa-dosa, menambah pahala. Jadi demam itu merupakan anugerah, bukan musibah. Jadi suatu saat mungkin kita biar bahas tentang demam, ya, sebenarnya. Karena demam itu bukan hal yang harus istilahnya diilokne itu bahasa dikocain. Tak usah dikocain, ya. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguras dosa-dosa, menambah pahala, ya. Seperti itu. Jadi panjenengan bersyukur Ustadz Saud ini, ya, dikasih sakit supaya menambah pahala. Jadi jangan sekali-kali menghina orang sakit. Bisa jadi dia lebih mulia daripada yang sehat. Ya, kan pernah ada seorang yang tidak pernah sakit itu datang pada Rasulullah, tidak pernah sakit, pusing, tidak apa-apa dia. Jadi itu orang kafir itu. Kemudian kata Rasulullah apa? Dia ahli neraka. Jadi orang yang tidak pernah sakit itu justru waspada. Bisa jadi itu azab sekarang di dunia dinikmat-nikmatkan, di akhirat ya tinggal eksekusi sudah. Ya, jadi orang sakit stroke, orang sakit apapun itu jangan dihina, jangan istilahnya dikocain, kualat ya.
Memang bisa jadi azab, bisa jadi itu adalah ujian. Ya, seperti itu. Kemudian disampaikan juga bahwa nanti matahari itu dekat dengan kepala kita. Ada yang kena keringat mata kaki sampai di mata kakinya, ada yang terendam sampai lutut. Terendam keringatnya sendiri sampai lutut. Ada yang terendam keringatnya sampai pinggang. Ada yang sampai pundak, ya. Ada juga yang sampai keringatnya terendam keringatnya sendiri sampai mulut. Bayangkan kayak apa? Wong kita berenang sampai mulut aja wis bingung ya. Bingung, apalagi keringat itu. Keringat kira-kira aromanya sedap apa enggak? Oh, enggak sedap, bau celok ya. Campur wes. Ya. Ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ya. Keadaan seperti ini terjadi karena apa? Karena amalan-amalan mereka masing-masing. Amalan yang biasa-biasa, yang paling ya kualitasnya biasa. Ya. Amalan yang bagus ya mungkin bagus juga, dia akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Oleh karena itu kita kupas ya, bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapat naungan. Jadi panjenengan tidak bisa bawa terop ke sana, ke padang mahsyar tidak bisa. Ya, tidak bisa bawa payung, tidak ada sudah. Ya. Pertama, siapa yang akan mendapat naungan? Yaitu adalah seorang imam yang adil. Secara umum yang dimaksud imam di sini adalah pemimpin, presiden, atau kalau zaman dahulu khalifah. Ya. Yang adil dia akan mendapatkan naungan. Untuk mendapatkan pemimpin yang adil kira-kira di dunia ini di zaman sekarang ini agak sulit apa enggak? Agak sulit. Adapun di mana di Afrika sana, dia pemimpin masih muda, umur 35 atau berapa itu. Tahu jenengan dia? Nah, masih muda, gagah dia. Tapi masya Allah, menemukan tambang emas dan tambang emasnya dibagikan ke masyarakat. Bayangkan. Ya, siapa namanya? Auro ya. Dibagikan ke masyarakat, dalam arti masyarakatnya makmur. Ya, bukan dimakan sendiri. Ya. Apalagi Freeport ya. Aduh. Lah, berapa? Per orang ya. Masya Allah. Senang jenengan ya. Ya, makanya kalau memilih pemimpin yang adil, i'diluhu aqrabu littaqwa, berbuat adillah karena adil dengan lebih dekat dengan takwa. Selama masyarakatnya disuruh milih masih bayar baru milih, lah itu kapan mau jadi ada pemimpin yang adil? Mohon majer pilih, mau tak majer tak milih. Nah itu itu sulit mendapatkan pemimpin yang adil karena tidak punya apa namanya, punya pendirian, masih bisa dibeli dengan uang. Kalau masih seperti itu ya jangan harap ada pemimpin yang adil. Adanya dipilih suatu saat panjenengan yang akan dicekik, iya apa enggak? Oh, bensin dinaikkan ya, dinaikkan karena sudah habis banyak dia. Misalnya seperti itu. Ya Pak Daus ya. Ya panjenengan jadi kepala desa kalau ya. Jadi itu. Kemudian yang lebih utama lagi adalah pemimpin yang jauh dari syirik. Jangan sampai pemimpin ngajak ke laut telarung. Nah, misalnya itu sudah syirik kepada Allah. Ya nyembah laut, nyembah pohon, ya nyembah patung. Lah itu pemimpin yang syirik, tidak adil namanya itu. Lah sampai di tingkat yang paling rendah pun pemimpin harus adil. Ada yang ketua RT di sini? Ada. Siapa? Oh jenengan, wah saya yakin kalau saya ini yakin. Mohon berdebat bansos turun, insya Allah aman ya. Kalau TV, bahkan dapat bansos, dapat bantuan, dapat apapun harus sesuai dengan yang berhak menerima. Kalau di dalam Al-Quran apa? 8 asnaf ya, orang yang nggak mampu yang diutamakan.
Karena kebanyakan itu kadang tretan tibi saya beri. Iya Pak enggak? Kecuali saudaranya memang tidak mampu, wajib itu karena yang terdekat. Tapi kalau mampu, kadang saya antrian apa PKH atau apa kantor pos di gelang, raja 10 gram, HP ini bagus, sepeda ini bagus, masya Allah. Ada kayak gitu ya? Banyak. Oh banyak. Katanya Itu rezeki gitu. Katanya rezeki. Rezeki, benih rezeki nih kak. Ya itu udah adil namanya. Itu pemimpin tingkat RT harus adil, RW juga harus adil. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi seperti itu. Kan di dalam hadis kan disampaikan memberi bantuan, ya, kepada janda yang kurang mampu, terutama itu paginya seakan-akan dia berpuasa. Siangnya paginya siang itu berpuasa, malamnya kayak sholat malam tahajud. Allah. Ya. Jadi panjenengan yang ngasih janda bantuan, ya, makannya atau minumnya itu setara dengan pahala seseorang yang berpuasa pada pagi hari dan malamnya dia tahajud. Masalahnya kita tuh kuat apa enggak semalam suntuk tahajud? Tidak kuat. Yaitu Allah ngasih solusi pahalanya yang sama dengan ngasih apa? Bantuan kepada janda. Lah panjenengan yang mengarahkan Pak RT, Pak RW memberikan bantuan pada janda itu termasuk dapat pahala. Seperti itu. Ya, hal seperti ini kadang nggak terpikirkan kan ya. Pokoknya beri aja. Itu tidak adil kalau ngawur. Alhamdulillah beliau insya Allah rutin ya ngasih janda bantuan ya. Amin amin. Ya, doakan aja. Ya, jadi seperti itu. Dan yang lucunya lagi, kadang orang yang tidak mampu, yang sudah sepuh, ya, itu seringkali tidak diperdulikan oleh saudaranya sendiri, oleh ponakannya nggak dihiraukan. Ya, tadi saya ngomong sama beliau, saya Pak Daus, saya berguru ke beliau ini, insya Allah. Padahal itu pahala yang paling banyak seorang ponakan ngasih budenya, bulenya ya, apa sih bude ya di sini lah bulenya. Itu pahalanya besar karena orang yang terdekat yang ketika kita kasih bantuan itu pahalanya double, 2 kali lipat. Panjenengan ngasih saudara, ngasih tetangga jauh misalnya dapat pahala, tapi saudara dekat tambah dapat pahala saudara dekat yang nggak mampu. Jadi jangan kebalik, yang jauh dikasih, yang dekat tidak dikasih. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi jangan dikira orang tua itu walaupun lemah, jalannya pelan-pelan, on-laon, ya, pelan-pelan. Bukan berarti dia itu lemah dalam hal fisiknya saja, tetapi dalam doanya bisa jadi dia makbul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Kadang seseorang meremehkan karena sudah tua diremehkan. Belum tentu. Bisa jadi doanya makbul karena nafsunya sudah tidak begitu, ke dunia juga tidak begitu. Dan dia lisannya insya Allah selalu zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sedih itu sudah tua tidak zikir ya. Ya, alhamdulillah kita semua masih muda semua ya. Panjenengan masih muda-muda kan sini. Nah, insya Allah. Kemudian selanjutnya, jadi pemimpin yang adil itu yang akan mendapat naungan. Pak RT adil mau dapat naungan. Kepala keluarga adil ya insya Allah dapat naungan. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Pemuda ada berapa sini? Muda kan jenengannya? Muda. Ya. Jadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia menghabiskan waktunya berkhidmat untuk umat, ya, dia menghabiskan waktunya dalam majelis ilmu, majelis ta'lim, jihad, mendakwahkan Islam, masya Allah. Ini yang kelak akan mendapat naungan, ya. Tapi kebanyakan, ya, pemuda itu taat apa yang lainnya? Masih muda, memungkit muda apa? Hura-hura. Oke. Nengalin sonhorek
Nyongok sonorek misalnya itu. Make major seket gelem. Ya. Sekarang kan musim kan sonorek itu. Ya, itu. Ketika masa muda dihabiskan seperti itu, khawatir gak dapat naungan di yaumil akhir kelak. Karena syarat mati itu udah harus tua. Orang mati yang muda pun banyak apa enggak? Oh banyak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi masa muda yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia akan mendapat naungan. Ketiga adalah yang mendapat naungan siapa? Seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Athena bergantung pada masjid atau musola, ya. Kalau di Arab Saudi sana tidak ada musola, semuanya masjid. Walaupun kecil gini masjid namanya, ya. Jadi masjid secara umum. Jadi seorang yang hatinya bergantung pada masjid. Disampaikan dalam hadis, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Jadi maksudnya begini, dia itu mempersiapkan diri untuk pergi ke masjid manakala mendekati sholat, ya. Dalam pekerjaannya pun dia itu melihat waktu sholat, tidak sembarangan. Ya, misalnya zuhurnya jam 11:30, dia bekerja mulai jam 7 sampai jam 11 sudah siap-siap ke masjid. Nah itu tergantung terpaut dengan masjid. Ya, begitu juga dengan zuhur sampai ke asar. Oh nanti sholat asarnya jam sekian. Jadi pekerjaannya sudah selesai jam 2 sekarang itu katakanlah. Karena setengah 3 sudah asar. Nah itu terpaut dengan masjid. Mengatur waktunya terpaut dengan sholat, yaitu sholat di masjid. Nah, alhamdulillah panjenengan sini kan dekat dengan masjid semua. Masjidnya longgar. Ya, jamaahnya juga penuh ya. Jamaah mah ya di luar ya. Loh kita kan tidak tahu jamaah manusianya sedikit, jamaah para jin atau malaikat juga di belakangnya ya. Tidak kelihatan. Ya. Jadi itu seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kalau dikembalikan lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi harta yang kita punya itu dalam rangka untuk sangu, untuk bekal di yaumil akhir. Makanya seseorang yang mendahulukan Allah di dunia ini, kelak Allah akan mendahulukannya masuk ke dalam surganya. Ya. Kita kalau dikasih pilihan pengen masuk surga duluan atau belakangan? Duluan. Lah kalau ke masjid duluan atau belakangan? Nah mesti Pak ya. Ya, tetapi rata-rata kan cuma azan. Kata Pak Daus tadi kita bincang-bincang, nanti aja dikodok dicampur ya seperti itu. Tur lanceng. Nanti aja jam 2. Jam 2 baru mandi terus sudah tarhim. Asar sekalian zuhur sama asar. Enggak. Apalagi lali rakaatnya sudah. Ya karena tidak mendahulukan Allah. Kalau orang yang mendahulukan Allah, dia merasa berterima kasih kepada Allah, ya Allah, berterima kasih ya Allah, Engkau berikan saya sehat, berikan obeng, berikan waktu, berikan nafas dan lain sebagainya. Kalau dia berterima kasih kepada Allah, dia akan membalas kebaikan Allah, ya. Walaupun Allah tidak meminta balasan dari kita, ya. Tapi sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah yang mendapat naungan kelak di yaumil akhir, orang yang saling mencintai di jalan Allah. Dia berkumpul dan berpisah karena Allah. Alhamdulillah, semoga kita termasuk ya. Kita berkumpul karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di antara kita ketika ada yang masuk duluan ke dalam surga, jangan lupa saudara panjenengan, teman panjenengan ini yang belum masuk ke surga. Misalnya Ustaz Caud masuk duluan misalnya, ya. Mana Pak Daus, mana Pak Lukman, Ustaz Lukman, mana Pak Muhammad dan lain sebagainya. Mana? Ya. Dicari. Jangan masuk dibi kalau pengen saya lain pian. Kiainya dulu. Karena
ketika seseorang masuk surga, ya di antara kita misalnya, ketika sudah dimasukkan surga, dia itu ingat pada teman dekatnya, ya teman dekat yang menuju kesolehan. Ya Allah, dia ngomong gini pada Allah, ya Allah, saya di surga ini nggak lengkap ya Allah, ketika teman saya yang dulu ngaji bersama nggak masuk surga. Akhirnya dikabulkan oleh, ya cari temanmu itu mana, siapa saja. Dicari, kemudian dia dimasukkanlah ke surga. Ya, sebelum masuk ke surga, dilihat di neraka sudah gosong semua. Tak temu, saya rane kan. Orang apa enten ya kan. Iya, gosong semua. Mungkin yang kelihatan matanya atau apa cuma titik. Ya. Akhirnya diambil, dimasukkan ke surga. Dia bingung. Ya Allah, siapa yang masukkan surga saya ini? Apakah para nabi? Ya. Apakah para malaikat? Apa yang lainnya? Kata Allah, teman dekatmu dahulu yang ngaji bersamamu yang masukkan ke dalam surga. Jadi teman kita itu bisa mendatangkan syafaat. Oleh karena itu jangan pernah benci dengan teman yang menuju kesolehan. Jangan benci orang pakai songkok dibenci, pakai jubah dibenci, pakai sarung dibenci. Lempian orang apa enten? Orang menunjukkan keislamannya itu bukan berarti dia sombong, belum tentu. Orang yang menunjukkan pakaian keislamannya, pakai sarung, pakai baju itu supaya dia dicintai Allah. Saya sholat menghadap ya Allah dengan pakaian yang bagus, yang terbaik, katakanlah begitu. Itu kan Allah senang apa enggak? Ya senang. Tujuannya begitu. Jangan langsung dicap, oh paling sombong nih kamu. Oh, apalagi pakai serban, bu, nggak kiai. Tak aja serbanan, ya. Tak aja cokok boteh, misalnya gitu. Enggak, itu adalah dalam rangka apa? Yang pertama karena pengen disenangi oleh Allah dalam beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia termasuk identitas seorang muslim. Kan nyaman bian ki. Mun bedo orang sing songkoan, bian salam kan tak ragu. Nek Islam apa enten ki? Lah kan enak gitu. Mun pakai songkok insyaallah yakin 100% Islam, yakin. Walaupun kadang orang kafir pakai songkok juga. Ya, tapi kan langka. Oh. Seperti itu. Jadi enak mon salam itu tidak ragu. Assalamualaikum, pakai songkok ya kan ya. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat atau berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Nah ini termasuk yang kelak akan mendapat naungan. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah yang keenam, yang mendapat naungan kelak di yaumil akhir, seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Jadi tangan kanan bersedekah, tangan kiri nggak tahu. Ini kiasan, ya, supaya menyembunyikan sedekah. Tapi bukan berarti sedekah yang terang-terangan tidak boleh, ya. Kan pernah tak kasih ceritanya dengan cucunya Rasulullah itu ya, Zainal Abidin kan ya. Tiap hari di rumah orang yang tidak mampu, ya, itu entah tiap hari atau berapa hari sekali, itu mesti ada gandum, ada makanan lah yang untuk disantap di rumah para janda dan orang tidak mampu. Ya. Terus itu berlangsung, tidak ada yang tahu siapa yang ngirim barang, bayangkan ya. Mungkin karena saking gelapnya, dia ngasih tengah malam, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba di depan rumah itu sudah ada gandum, sudah ada makanan. Kemudian suatu saat cucunya Rasulullah Zainal Abidin ini wafat. Ketika dimandikan, ya, di pundaknya itu ada garis hitam, bekas kayak orang ngangkat barang berat. Kan ada di sini ya.
Panjenengan yang sering ngangkat berat ada garisnya di sini kan, hitam. Beset dan Ya, mungkin ngangkat kaju ya, biasanya gitu ya, beset kadang. Oh, ada kan. Itu dimandikannya ada tanda seperti itu. Orang kaget, bawa apa? Kelihatannya nggak pernah kerja kayak gitu. Tapi setelah beliau wafat, besoknya sudah tidak ada lagi yang ngantar makanan ke orang yang nggak mampu. Nah, itu sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Itu berpahala, lebih berpahala. Ya. Dan juga para sahabat kadang juga naruh sedekah di bawah karpet. Ya, nanti dilihat sini ada sesuatunya seperti itu. Saking mereka pengen sembunyi-sembunyi, terang-terangan tidak apa-apa, ya, seperti itu. Untuk mengasih contoh yang lain. Ya. Tapi kadang lupa, sedekah itu memang selain untuk mencegah dari siksa api neraka, juga untuk memberikan ketenangan dalam batin. Ya Banda, panjenengan gelisah, sumpek, itu habis bersedekah biasanya tenang, gitu ada usia. Seperti itu. Tapi ada yang lupa bahwasanya sedekah yang paling menenangkan juga kepada orang tua. Siapa orang tua itu? Yang melahirkan kita. Kemudian andai kata ibu kita sudah wafat, ibu punya saudara perempuan apa enggak? Nah, saudaranya perempuannya ibu itu juga menjadi orang tua kita selanjutnya ketika ibu kita sudah wafat. Bule atau bude. Nah, itu jangan diremehkan. Itu memang aturan dalam Islam begitu. Itu orang tua kita selanjutnya. Artinya kita bisa berbakti kepada dia. Ya, kadang dilupakan, diremehkan, bahkan dihilangkan. Ya, saya beberapa hari mendengarkan ceramah seorang ustadz ya, yang membuat gelisah seseorang itu, seorang anak akan mengalami gelisah selama-lamanya kalau dia masih pandai membantah orang tuanya. Seorang anak yang dikasih tahu orang tua membantah, tidak diem, tidak didengarkan, itu akan menjadi anak yang gelisah. Jadi gelisah itu bukan karena kurang tamasya, tapi bisa jadi karena suka membantah orang tua. Sudah tidak ngasih belanja kepada orang tua, tapi dia masih membantah. Yang ngasih biayanya untuk sekolah, untuk kuliahnya orang tua, tapi orang tuanya dibantah. Itu Allah murka apa enggak? Fala taqul lahuma uffin. Ngatakan aja enggak boleh, apalagi bantah. Oh, orang tua saya salah, enggak sesuai dengan zaman sekarang. Diam, itu kata seorang kiai. Diam. Walaupun salah, diam. Kecuali mengajak kesyirikan, ya harus ditolak. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi fala tuti'huma. Andai kata kedua orang tuamu mengajak kamu untuk syirik, maka tolaklah. Tapi di situ walaupun syirik ditolak, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah dia di dunia dengan baik. Bayangkan orang tua yang syirik aja masih nyuruh mempergauli dengan baik, apalagi yang enggak syirik. Ya, jadi kasih tahu anak-anak, Cong, ya, kamu tuh gelisah bukan karena kurang rekreasi, kurang tamasya, tapi karena kurang berbakti kepada orang tua. Jadi rata-rata anak yang gelisah, ya, rekreasi kemana-mana kok tidak seneng, itu bukan pelampiasan mencari kebahagiaan dengan cara tamasya atau rekreasi, tidak begitu. Dalam Islam itu rekreasinya, tamasyanya adalah majelis ilmu, masjid, berbakti kepada orang tua, itu yang bisa menenangkan hati. Coba panjenengan tanya, putra-putra panjenengan habis rekreasi kemana, ke laut, sampai rumah, tambah soleh apa tambah marah-marah kadang? Disuruh kon nyapu lantai, payah, kesel, bengah habis, nyon boleh. Ya, jadi seperti itu, ya.
Jadi rumusnya gampang dalam Islam itu. Kalau pengen bahagia, pintu surganya harus dibahagiakan. Yaitu siapa? Orang tua. Seorang istri adalah suaminya. Ya memang berat. Ya, seorang istri suruh taat pada suami berat. Tidak berat ya disuruh oleh Allah. Yang melahirkan saya orang tua, kata istri saya. Masa saya nikah langsung disuruh berbakti pada suami? Iya apa enggak? Ada yang begitu, sehingga dia lebih taat pada orang tuanya daripada suaminya. Sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Anak bertaat pada orang tuanya, suami taat pada istri, taat pada suaminya. Sudah begitu caranya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah siapa yang mendapat naungan kelak di yaumil akhir? Seorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla, ingat Allah dalam keadaan sepi, air matanya menetes tengah malam, nangis. Ya kita koreksi, kita nangis kepada Allah kapan? Ya, mun susah, mun diotang benyak gitu. Mun sambung masalah tak nangis sih, akhirnya melolo benar lagi. Ya. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Masalahnya kenapa nggak bisa menangis? Karena tidak merasa berdosa. Ya, tidak jamaah satu kali, biasa satu kali. Tidak merasa berdosa. Ketinggalan salat di masjid, biasa. Ya, tidak ngaji Quran 1 juz sehari, biasa. Ya, kalau zaman sahabat dahulu itu tidak ada mereka yang merasa istimewa. Di antara 30 sahabat, dicek dari mereka itu tidak ada merasa dirinya besar. Tidak ada yang merasa diri istimewa. Oh aku banyak amalannya, aku sahabat. Tidak ada yang gitu. Yang ada mereka itu banyak yang menangis kepada Allah, merasa kurang ibadahnya, merasa banyak dosanya. Itu sahabat begitu. Sehingga sahabat itu walaupun diolok-olok, walaupun ekocaen ya, tidak ada yang tersinggung karena memang dirinya merasa kurang di hadapan Allah, merasa berdosa. Ya lain orang yang merasa dirinya banyak pahalanya, banyak amalannya, mau ekocaen ngamuk apa enten? Oh ngamuk, tidak tahu saya siapa. Saya tuh sering isi pengajian di sini ya. Oh saya diundang kemana-mana seluruh dunia, misalnya begitu. Sahabat aja yang kelasnya istimewa tidak pernah kayak gitu. Malu mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saya katakan Umar bin Khattab, sahabat yang kelas, dijamin masuk surga. Tiap malam itu nangis, air matanya banyak sampai di bawah matanya ada garis hitam. Ya, dua matanya itu, di bawahnya dua matanya ada garis hitam karena banyak menangis. Itu Umar bin Khattab. Ya, sama dengan kita ya. Ada yang garis hitam tapi di bawah hidung. Jadi seperti itu. Ya, artinya kita ngaji diri sama-sama berusaha mensucikan diri ya. Sama-sama berusaha introspeksi diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, mari kita saling mendoakan agar mendapatkan naungan di yaumil akhir. Kita bersatu di sini bukan hanya sekedar jasad tapi hati. Jangan sampai duduk bersebelahan tapi benci. Ini orang. Kalau kita belum saling mendoakan hatinya berarti masih perlu dikoreksi lagi. Kenapa enggak mendoakan kebaikan untuk saudara kita? Kenapa? Walaupun saudara kita ada salahnya tapi banyak baiknya kan? Ya, seseorang itu tergantung dari hatinya. Kalau hatinya banyak kotorannya, dia mudah mengingat kesalahan orang lain, tapi lupa dengan kesalahannya sendiri. Ya, kalau hati itu masih kotor, dia mau mendoakan orang lain itu berat. Oh, gini, tahu saya soge cacaut. Mau soge, sombong paling. Wah, kan gitu kan? Tidak mendoakan kebaikan, mudah-mudahan panjenengan semua hutangnya lunas. Amin. Dan itu tuh yang diotang. Yang tidak punya utang semoga hartanya bertambah banyak dan berkah. Amin. Jadi kalau kita sulit mendoakan itu sebaiknya kata-kata berkah itu diikutkan. Semoga panjenengan kaya dan berkah, itu juga enak. Malaikat doakan sebaliknya, ya kamu juga akan kaya dan berkah. Enak sudah. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi mari kita ngoreksi hati kita, sering mendoakan saudara kita, terutama dalam majelis ta'lim ini, terutama dalam pengajian ini, karena itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita mungkin ada yang seorang ustadz punya musola, panjenengan punya musola di sini, punya musola di sana, mendoakan kebaikan semua. Jadi jangan sampai musola itu menjadi saingan. Karena ada seperti itu ya. Santrinya sedikit, sana banyak, wah hati-hati, sihir. Baca Yasin 40, wah pindah ke kantor santri. Tidak usah begitu. Doakan kebaikan. Alhamdulillah santrinya banyak, mudah-mudahan soleh-solehah semuanya. Enak gitu sudah. Walaupun punya sama-sama musola, walaupun santrinya di sini cuma 5 atau 10, tidak apa-apa. Itu mungkin amanah dari Allah. 10 kalau jadi semua, wah bisa mengantarkan kita ke surga. Ustadznya itu apa? Anak-anak itu tadi. Ya jadi seperti itu. Soalnya saya di Tanggul sana ada begitu. Madrasah ini santrinya, muridnya sedikit, karena setiap kali yang masuk ketakutan. Ternyata ditaruh sihir di situ agar muridnya sedikit. Yang naruh sihir sama-sama dosanya. Lu apa tujuannya sekolah kalau gitu, hanya mencari popularitas? Sama-sama punya pondok pesantren, katakanlah begitu, kok disihir sama pesantren yang satunya? Lah tujuannya dirikan pondok pesantren apa? Supaya dipanggil kiai, supaya dipanggil Gus. Panggilan itu nggak ada di akhirat kelak. Mon Lukman masuk, masih itu sudah, tidak ada panggilan yang lain. Ya, malaikat apa mau kiai nih kak, enten, enggak, mon salah. Iya apa enggak? Gelar tidak ada di akhirat sana, dokter, dan lain sebagainya. Dipanggil dengan namanya masing-masing. Dan malaikat itu tidak sungkan-sungkan mau mukul, mau menghajar, langsung tebas. Ya. Jadi ingat, panggilan itu adalah merupakan ujian juga bagi kita. Panggilan itu juga bisa menjatuhkan kita. Orang yang terlalu dijunjung sampai tinggi, jatuhnya ke dalam lebih parah. Iya apa enggak? Tinggi sampai sekian. Ya, itu gampang jatuh. Tapi kalau orang stabil, dipanggil apapun saya terima, karena saya manusia biasa. Ya, seperti Umar bin Khattab, ya. Seperti sahabat Utsman bin Affan. Andai kata mau dipanggil gelarnya tinggi, Kiai Haji Al-Muqawwas, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Yang panggilan ustadz kayak saya, dijamin apa belum? Belum tentu. Masih hajinya 2 kali. Belum tentu. Belum 2 kali Mas ya. Doakan ya insyaallah. Jadi seperti itu. Jadi semua itu adalah panggilan, adalah amanah. Panggilan bisa menjatuhkan, bisa juga meninggikan, tergantung dari niat ya. Jadi mari mohon maaf andai kata ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Tapi ngaji kita itu dalam rangka membersihkan hati. Karena Rasulullah itu selalu menunjuk orang yang bersih hatinya itu dijamin masuk surga. Ya kan? Orang yang selalu merendahkan diri, memaafkan orang lain itu oleh Rasulullah ditunjuk masuk surga. Tapi orang yang sombong rata-rata Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.